4121. Di bawah pengawasan orang banyak, Yang Kai perlahan berjalan dari jarak puluhan ribu kaki. Sekelompok orang tercengang dan menatapnya kosong. Setelah waktu yang lama, Su Zhen tersenyum pahit dan berkata, "Saya yakin." Dia benar-benar memadamkan pikiran kecil di dalam hatinya. Yang Kai pertama kali menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dan sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengekspos teknik luar angkasa, yang setara dengan berada di posisi yang tak terkalahkan. Jika dia ingin bertarung, dia bisa bertarung, tetapi jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali seseorang bisa menyegel dunia ini terlebih dahulu dan mencegah penggunaan teknik luar angkasa. Tapi meski begitu, begitu pertarungan benar-benar pecah, dunia yang disegel itu pasti akan hancur lagi. Untuk sesaat, banyak wajah orang muram dan ekspresi mereka serius. Sampai sekarang, Yang Kai tidak diragukan lagi menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran perebutan roh, dan semua pembawa lainnya hanyalah foil. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. "Aku ingin tahu saran apa yang dimiliki brother yang untuk kita?" Ning Daoran bertanya dengan cemberut. Yang Kai sudah mengambil buah roh primordial, tetapi dia masih belum pergi. Jelas, dia memiliki niatnya sendiri, tetapi sekarang tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. "Aku tidak berani memberi nasihat." Yang Kai meliriknya, "Aku hanya ingin menunjukkan jalan keluar." "Yang Kai, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Lin Feng tampak marah. Dia adalah murid elit dari surga Gua Zhenwu, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia secara alami tidak bahagia. Yang Kai berkata, "Hanya ada satu buah roh primordial, dan sekarang ada di tanganku. Jika kamu ingin merebutnya, kamu hanya bisa membunuhku, tetapi ini akan cukup sulit. Jika kamu tidak dapat mengambil buah roh primordial, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada roh suci." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak sedikit tegas. Ini juga yang mereka semua khawatirkan. Roh suci tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Mereka telah menghabiskan begitu banyak untuk mengolahnya dan meningkatkan kekuatan mereka. Banyak roh suci bahkan tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan alkimia internal mereka sendiri untuk meninggalkan alam kekosongan besar. Sekarang pembawa mereka telah gagal, hal pertama yang harus menanggung beban adalah bagaimana menghadapi kesalahan dan pengejaran roh suci itu setelah pergi. "Apakah kamu punya saran bagus? Mungkinkah kamu bisa memadamkan kemarahan para roh ilahi itu?" Seseorang berteriak keras. Jika ini benar-benar terjadi, maka keselamatan mereka juga akan terjamin. Yang Kai tersenyum. "Siapa yang dapat memadamkan murka roh suci? Saya belum memiliki kemampuan itu. Namun, bagaimana jika saya dapat membantu Anda menghindari pencarian roh suci itu? Jika roh suci tidak dapat menemukan Anda, mereka tidak dapat melakukan apapun padamu." Ning Daoran berkata dengan penuh minat, "Saya ingin mendengar detailnya." Masing-masing pembawa pasti telah dicetak dengan teknik rahasia roh suci. Begitu mereka meninggalkan tanah kuno, tidak peduli bagaimana mereka mencoba bersembunyi atau melarikan diri, mereka tidak akan bisa lepas dari pengejaran para roh suci. Yang Kai tidak tahu apakah dia memilikinya, tetapi dia menebak bahwa dia memilikinya. Yang Kai menggosok jari-jarinya bersama-sama dan manik-manik bundar muncul di ujung jarinya. Mengangkatnya tinggi-tinggi, dia berkata dengan suara yang jelas, "Benda ini adalah manik dunia tersegel. Ini berisi dunianya sendiri, dan dapat menampung makhluk hidup di bawah tahap Open Heaven. Jika kamu percaya padaku, kamu dapat memasuki dunia di dalam manik-manik untuk berlindung. Kamu akan dapat menghindari deteksi roh ilahi itu." Manik dunia tersegel. Dunianya sendiri. Bukankah itu dunia miniatur alam semesta? Banyak orang gempar saat mereka menatap manik-manik dunia tertutup dengan takjub. Artefak yang dapat menampung makhluk hidup sangat langka, tetapi dunia alam semesta miniatur di dalam tubuh seorang kultivator alam Open Heaven bisa karena itu adalah dunia alam semesta miniatur. Dapat dikatakan bahwa kekuatan seorang kultivator alam Open Heaven berhubungan langsung dengan dunia alam semesta miniatur di dalam tubuh mereka. Sekarang Yang Kai telah mengeluarkan Sealet World Bet, banyak mata orang berbinar, dan semangat juang dan permusuhan di hati mereka sangat hilang. Jika mereka benar-benar bisa menggunakan benda ini untuk menghindari pengejaran roh suci, itu mungkin solusi yang bagus. Namun, semua orang adalah orang yang berhati-hati. Proposal Yang Kai terdengar bagus, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apa hati seseorang, jadi siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, seseorang bertanya, "Apa manfaat yang Anda dapatkan? Apa yang ingin Anda dapatkan?" Seperti yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, jika dia ingin pergi, tidak ada orang yang hadir yang bisa menghentikannya,
tetapi sebaliknya, dia menolak untuk pergi dan malah membuat proposal seperti itu, yang cukup mencurigakan. Yang Kai tertawa, saya tidak ingin mendapatkan apapun, tetapi jika ada manfaatnya, itu akan mengakhiri perang perebutan roh ini. Selain itu, begitu semua orang memasuki manik dunia tertutup, mereka tidak akan menyebarkan berita bahwa saya memperoleh buah roh bawaan. Begitu saya meninggalkan tanah Penatua, saya akan dapat mengulur waktu untuk melarikan diri. Yang Kai tidak punya pilihan lain, tetapi bukan karena dia tidak memiliki motif egois. Jika dia tidak melakukan itu, terlepas dari apakah orang-orang ini bisa menghentikannya atau tidak, mereka pasti akan mengejarnya tanpa henti. Itu akan merepotkan. Begitu dia meninggalkan tanah orang dahulu dan mencapai dunia luar, roh suci akan menjadi yang pertama tahu tentang situasi di sini. Pada saat itu, apa yang harus dia hadapi bukanlah pengejaran para pembawa, tetapi roh suci. Daripada itu, dia mungkin juga membawa mereka bersamanya. Pertama, dia akan membantu mereka. Orang-orang ini pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Sekarang dia telah menyelamatkan hidup mereka, bagaimana mungkin dia takut tidak membayarnya di masa depan. Kedua, seperti yang dia katakan, dia bisa mengulur waktu untuk melarikan diri. Perang perebutan roh tidak akan berakhir dengan damai setelah mendapatkan buah roh bawaan. Itu hanya akan berakhir ketika seseorang dapat dengan aman meninggalkan jurang kosmologis hebat. Jika bukan karena pertimbangan ini, Yang Kai akan melarikan diri saat dia mendapatkan buah roh bawaan. Mengapa dia akan tinggal? Kata-kata Yang Kai tulus, dan banyak orang yakin. Ding Yi membawa pedang besarnya dan melangkah ke arah Yang Kai, berkata dengan lugas, saya percaya pada saudara Yang. Saya tidak akan berpartisipasi dalam perang perebutan roh ini. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Yang Kai dan berbalik. Di sisi lain, Ku Huasang dan Gu Pan saling memandang dan juga melompat dan terbang. Meskipun mereka memiliki kesepakatan dengan Yang Kai sebelumnya untuk bergabung melawan musuh dan membuat rencana setelah mendapatkan buah roh bawaan, sekarang ada cara yang lebih baik untuk menghindari pertempuran, mereka tidak tega untuk bersaing. Su Zhen kecil yang gemuk merenung sejenak dan juga datang, diikuti oleh Xiang Ying. Dalam sekejap, 7 atau 8 pembawa datang ke sisi Yang Kai. Dengan awal yang baik, sisa masalah mudah ditangani. Satu demi satu, orang-orang terbang dan sedikit mengangguk pada Yang Kai, menarik aura dan permusuhan mereka. Fang Yue menginjak teratai batu 1000 daun dan terbang dengan ekspresi malu di wajahnya, saudara Yang, hitung aku. Yang Kai sedikit mengangguk padanya. Melihat Yang Kai tidak memiliki niat untuk berdebat dengannya, Fang Yue merasa lega. Dia menoleh dan berkata dengan murung kepada para pembawa yang ragu-ragu, saudara yang baik hati dan benar. Dia akan membawamu keluar dengan selamat bahkan jika dia tidak peduli dengan masa lalu. Apa yang kamu ragukan? Mungkinkah kamu ingin menunggu sampai kita meninggalkan tanah Penatua untuk memberitahu roh ilahi itu? Kata-kata ini terlalu kejam. Begitu dia selesai berbicara, wajah orang-orang yang berdiri di sekitar Yang Kai menjadi dingin dan mereka memandang dengan waspada pada mereka yang masih berdiri di tempat. Karena mereka telah menerima lamaran Yang Kai, itu sama saja dengan terikat pada Yang Kai. Jika Yang Kai aman, mereka akan aman, tetapi jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, mereka pasti akan menderita. Sebelumnya, Yang Kai khawatir tentang seseorang yang membocorkan informasi, tetapi sekarang telah menjadi sekelompok orang. Sekitar 20 orang yang tersisa merasakan tatapan tajam yang diarahkan pada mereka dan hati mereka terkepal, menyadari bahwa jika mereka tidak mengambil sikap sekarang, mereka kemungkinan akan membangkitkan kemarahan publik. Tidak lagi ragu-ragu, mereka semua bergegas ke Yang Kai, menangkupkan tinju mereka, dan menyapanya sebagai saudara Yang. Yang Kai menanggapi mereka satu persatu dengan sikap rendah hati. Situasinya jelas, tak satu pun dari pembawa ditinggalkan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Yang Kai menyuruh semua orang untuk bersantai dan memasukkannya ke dalam Sealet World Bed satu persatu, menempatkan mereka di suatu tempat di Sealet World Bed. Setelah melakukan ini, Yang Kai menghela nafas lega. Pertempuran perebutan roh telah berakhir sekarang. Dia telah mendapatkan buah roh primordial, dan hal berikutnya yang harus dia hadapi adalah roh ilahi. Jika dia ingin meninggalkan alam kosmologis agung dengan aman, dia harus merencanakan dengan hati-hati. Menatap pola aneh di punggung tangannya, mata Yang Kai berubah dalam. Dengan benda ini di tangannya, dia yakin dia bisa mengalahkan Su Jiuyin. Sudah waktunya baginya untuk membayar kembali beberapa bunga. Saat dia sedang merenung, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba datang dari segala arah. Sejauh mata memandang, pohon buah bawaan di dekatnya juga telah runtuh, berubah menjadi bintik cahaya, dan menghilang. Pohon buah primordial ini tidak memiliki tubuh fisik, tetapi merupakan konvergensi energi murni.
Sekarang buah itu telah dipetik oleh Yang Kai, itu tidak lagi memiliki dasar untuk eksis. Pohon buah primordial runtuh, dan tanah Penatua akan segera ditutup. Yang Kai mengosongkan pikirannya dan membiarkan kekuatan tolak mendorongnya menjauh. Saat berikutnya, penglihatannya kabur dan dia muncul di luar Elderland. Hampir tanpa penundaan, Yang Kai segera memanggil Kasa tanpa bayangan untuk menutupi dirinya, menyembunyikan aura dan keberadaannya. Tepat ketika dia selesai melakukan semua ini, Divine Sense yang tak tertandingi tiba-tiba menyapu dari segala arah dan menyelimutinya. Tak perlu dikatakan, Yang Kai tahu bahwa indera ilahi ini milik roh ilahi yang telah menjaga pinggiran tanah Penatua. Sekarang tanah Penatua akan segera ditutup, mereka secara alami harus mencari pembawa mereka sesegera mungkin untuk melihat apakah mereka telah mendapatkan sesuatu. Yang Kai menahan napas dan tetap diam seperti batu. Segera, indera ilahi ini pergi untuk menjelajahi tempat lain. Yang Kai menghela nafas lega, mengetahui bahwa Kasa tanpa bayangan telah memainkan peran. Di dunia luar, artefak seperti Kasa tanpa bayangan tidak akan bisa lolos dari deteksi roh ilahi. Setiap roh ilahi sebanding dengan Open Heaven tingkat tinggi ketika mereka dewasa, Kasa tanpa bayangan hanya bisa memblokir deteksi Open Heaven peringkat rendah. Bahkan Open Heaven kelas menengah memiliki kesempatan untuk mendeteksinya, apalagi roh ilahi yang kuat. Namun, ini adalah alam kosmologis hebat, dan kekuatan roh suci sangat ditekan, yang memberi Yang Kai kesempatan. Lingkungan berada dalam kekacauan. Ketika tanah abadi ditutup, kultivator yang masih berada di tanah abadi didorong keluar dan tersebar dalam radius beberapa ratus mil. Yang Kai melihat sekeliling dan menyadari bahwa jumlah kultivator yang berhasil keluar hidup-hidup tidak banyak. Hanya ada sekitar 40.000 hingga 50.000 dari mereka. Orang harus tahu bahwa ada sekitar 200.000 hingga 300.000 kultivator ketika mereka pertama kali masuk. Itu hanya beberapa saat, dan begitu banyak dari mereka telah meninggal. Jelas bahwa tanah abadi sangat berbahaya. Dia tidak berani tinggal, dia juga tidak berani menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya bisa diam-diam dan perlahan bergerak keluar dengan langkah hati-hati. 4122. Perasaan ilahi dari roh suci terjalin bolak-balik, menyebabkan Yang Kai berhenti dan bersembunyi dari waktu ke waktu. Kecepatannya sangat berkurang, dan dia membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan sejauh 100 mil. Pada saat yang sama, di luar negeri sesepuh, wajah banyak roh suci sangat jelek, karena pembawa masing-masing tidak memiliki aura sama sekali. Jika itu hanya salah satu dari mereka, itu akan baik-baik saja. Itu hanya bisa berarti bahwa pembawa sial dan mati secara tidak sengaja di tanah sesepuh. Namun, agak aneh bahwa setiap roh suci seperti ini. Sejak zaman kuno, tanah sesepuh telah dibuka berkali-kali, tetapi tidak pernah ada situasi yang aneh seperti itu. Semua pembawa hilang, dan tidak ada yang tahu apakah mereka mati atau hidup. Banyak roh suci saling memandang, dan mereka semua bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di negeri orang dahulu yang menyebabkan semua pembawa menghilang tanpa jejak? Di lereng bukit, Yue He menyaksikan dengan gugup. Namun, bahkan jika dia adalah alam Open Heaven tahap kelima, tidak mudah untuk menemukan Yang Kai di antara puluhan ribu orang. Setelah waktu yang lama tanpa hasil, dia hanya bisa melihat Su Jiuyin. Apakah kamu sudah menemukan Tuan Muda? Wajah Su Jiuyin begitu muram hingga hampir meneteskan air. Dia mendengus dingin. Tidak, anak itu mungkin sudah mati. Tidak dapat segera meninggalkan tanah sesepuh berarti Yang Kai seharusnya mengalami kemalangan. Dia tidak bisa mengerti. Anak itu tidak lemah, dan dia adalah eksistensi teratas di antara semua pembawa. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Tidak masalah jika dia dikalahkan, tetapi dia telah menghancurkan rencananya. Mungkinkah dia tidak bisa meninggalkan alam kosmologis besar kali ini? Namun, tidak diketahui kapan alam kosmologis besar akan dibuka lagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika alam kosmologis besar dibuka lagi, tidak ada yang bisa menerobos masuk. Tuan sangat beruntung, dia akan baik-baik saja. Guo Zian menghibur Yue He. Nona Yue He, jangan khawatir. Tuan mungkin tertunda karena sesuatu. Su Jiuyin mencibir. Ketika tanah sesepuh ditutup, semua orang akan diusir. Karena Yang Kai tidak muncul, dia tidak akan pernah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke suatu arah, dan jejak cahaya aneh muncul di matanya yang suram. Pada saat itu, dia jelas merasakan aura Yang Kai melintas. Dia tidak bisa tidak mengingat harta langka di tangan Yang Kai, dan tiba-tiba mengerti. Dengan ledakan keras, energi kekerasan meletus. Lebih dari 1000 kultivator dimusnahkan dalam sekejap. Beberapa roh suci tidak dapat menemukan pembawa mereka dan sangat marah. Mereka menyerang dengan marah.
Tanpa harapan untuk meninggalkan alam kosmologis agung, bagaimana mungkin roh suci ini peduli dengan kehidupan semut-semut itu? Dia memulai pembantaian untuk melampiaskan amarah di hatinya. Tubuh besar Fei melintas di antara kerumunan. Sambil menghela nafas, ia membuka mulutnya yang berdarah dan isapan mengerikan keluar dari mulutnya, menelan satu demi satu seniman bela diri ke dalam perutnya. Sebelumnya, Ku Huasang menahannya dan mencegahnya menelan seniman bela diri. Sekarang Ku Huasang telah pergi, ia tidak memiliki harapan untuk meninggalkan alam kosmologis agung. Secara alami, ia harus memakan isinya. Kekacauan terjadi. Puluhan ribu seniman bela diri ngeri. Banyak dari mereka nyaris lolos dari kematian di tanah orang dahulu, menuai kekayaan dan peluang besar. Mereka berpikir bahwa mereka dapat terbang ke langit, tetapi siapa yang tahu bahwa sebelum mimpi mereka menjadi kenyataan, mereka akan dimusnahkan. Banyak orang melarikan diri dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, sekitar 30% dari puluhan ribu kultivator telah terbunuh atau terluka. 100 mil jauhnya, Yang Kai melihat ke belakang dengan wajah ngeri. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, dia mungkin akan menderita bencana tak terduga ini sekarang. Dia mengencangkan kasa tanpa bayangan lagi dan berpikir sendiri. Jika Zhu Jiuyin benar-benar meninggalkan beberapa metode pelacakan pada saya, dia seharusnya menyadarinya sekarang, kan? Tapi tidak peduli apa, ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Paling-paling, dia akan menemukan kesempatan untuk menghubungi Yue He lagi. Setengah hari kemudian, gerakan di belakangnya berangsur-angsur mereda. Yang Kai telah memasuki sebuah lembah. Dia diam-diam menyebarkan kekuatan kerudung tanpa bayangan dan dengan cepat menutupi dirinya lagi. Tidak lama kemudian, cahaya yang mengalir tiba-tiba bergegas dari cakrawala. Yang Kai melihatnya dan mendengus dingin. Dia tahu bahwa Zhu Jiuyin memang meninggalkan mantra pelacak padanya, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menemukan tempat ini begitu cepat. Cahaya yang mengalir sangat cepat dan dalam sekejap mata, itu tidak jauh. Yang Kai mengangkat kerudung tanpa bayangan dan mengungkapkan dirinya. Dia melihat cahaya yang mengalir dan melihat bahwa ada 4 sosok dalam cahaya yang mengalir. Mereka adalah Zhu Jiuyin, Yue He dan yang lainnya. Namun, pada saat berikutnya, wajah Yang Kai berubah drastis dan dia berteriak dengan marah, "Zhu Jiuyin, apakah kamu idiot? Kamu bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakangmu. Aku akan dibunuh olehmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Ini karena di belakang Zhu Jiuyin, ada beberapa cahaya mengalir yang mengejarnya. Di antara cahaya yang mengalir, pemimpinnya adalah Jin Wu. Di belakangnya adalah Zuyan, kera ilahi Hailstone, Kunsa dan roh suci lainnya. Ada sekitar 7-8 dari mereka. Fei berubah menjadi monster berkepala 2 dan salah satu kepalanya tertawa pelan. Kakak Jin Wu benar-benar pintar. Bagaimana kamu tahu ada yang salah dengan Zhu Jiuyin? Jin Wu mendengus dingin, wanita ini memiliki 3 sandera. Jika mereka tidak berguna, mengapa dia menahan mereka? Karena dia membawa mereka bertiga pergi, dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Namun, yang tidak saya mengerti adalah, di mana pembawa lainnya? Mengapa hanya pembawa jalang ini di sini? Kunsa mendengus dingin, kita akan tahu setelah kita menangkapnya dan menginterogasinya. Zuyan berkata, hanya orang ini yang muncul di antara lusinan pembawa. Buah roh primordial kemungkinan besar ada di tangannya. Jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa meninggalkan jurang kosmologis hebat. Itu akan tergantung pada kemampuan kita sendiri. Bocah ini berlari cukup cepat. Apakah ini teknik ilahi ruang angkasa? Mengesankan. Dengan kemampuan dan kecepatan Yang Kai, mustahil baginya untuk kabur dari kejaran roh suci. Namun, teknik ilahi ruang memberinya kemudahan yang luar biasa dan memungkinkannya untuk bersaing dengan roh suci. Di depan, Zhu Jiuyin sangat tertekan sehingga dia akan muntah darah. Bagaimana mungkin dia tidak ingin diam-diam bertemu dengan Yang Kai dan menghasilkan banyak keuntungan? Namun, dia tidak tahu apa yang salah dengan Jin Wu. Begitu dia pergi, Jin Wu mengejarnya. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Jika ada cukup waktu, dia bisa memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang menyebalkan ini. Namun, penutupan tanah tetua berarti tidak banyak waktu tersisa. Dia tidak punya waktu untuk bermain bersama Jin Wu dan yang lainnya. Dia hanya bisa langsung menuju Yang Kai. Kakak, berhenti berlari. Zhu Jiuyin dengan cepat mendekati Yang Kai dan bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah mendapatkan buah roh primordial? Jika saya tidak lari, apakah saya akan menunggu kematian? Yang Kai sangat marah dan berlari lebih kencang. Adapun buah roh primordial, tentu saja aku memilikinya. Perlihatkan pada saya. Suara Zhu Jiuyin sedikit bergetar.
Yang Kai hampir memarahinya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menyembunyikannya, tetapi wanita ini benar-benar ingin dia menunjukkannya. Namun, tidak heran Su Jiuyin akan membuat permintaan seperti itu. Tanpa melihat buah roh primordial, dia tidak bisa memastikan apakah yang dikatakan Yang Kai itu benar atau salah. Jika itu benar, pertarungan ini akan tetap sepadan. Jika itu salah, tidak perlu membuang usaha lagi. Dengan wajah serius, Yang Kai mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan pola di punggung tangannya. Su Jiuyin tidak mengerti. Apa ini? Yang Kai berkata dengan marah, buah roh primordial. Ketika buahnya pecah, itu menjadi benda ini. Su Jiuyin tertegun sejenak. Kemudian, dia sepertinya mengerti sesuatu dan tiba-tiba berkata, aku mengerti. Apakah kamu puas sekarang? Yang Kai menggertakkan giginya. Tidak apa-apa dia menunjukkan polanya, tetapi Jin Wu dan roh suci lainnya melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, mata mereka bersinar terang. Jelas bahwa mereka telah menyadari poin kuncinya. Mata mereka seperti lintah menggigit Yang Kai. Mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegembiraan. Mendekatlah padaku, aku akan membawamu pergi. Su Jiuyin menekan kegembiraan di hatinya dan menyampaikan pesannya. Yang Kai bahkan tidak menoleh. Dia bergerak cepat dan tidak peduli dengan konsumsi tubuhnya. Mari kita bicara setelah kamu bisa menyingkirkan mereka. Saat dia berbicara, Jin Wu tiba-tiba berteriak dari belakang, bocah, apa yang Su Jiuyin janjikan padamu? Aku bisa menggandakannya. Juga, jika kamu bisa membawaku pergi dari Great Cosmological Abyss, aku bisa melindungimu selama 300 tahun. Mendengar dia mengatakan itu, Su Yan juga buru-buru berkata, bocah, aku bersedia memberimu semua koleksiku, dan aku bisa melindungimu selama 300 tahun. Salah satu kepala Fei Yi tertawa. Aku akan melindungimu selama 500 tahun. Satu demi satu, roh suci berjuang untuk menjadi yang pertama menawarkan kondisi mereka sendiri. Yang satu lebih murah hati daripada yang lain, dan Yang Kai sangat tersentuh. Mengesampingkan kondisi roh suci lainnya, kuncinya adalah Jin Wu. Kekuatan inti batinnya adalah kekuatan elemen logam. Yang Kai saat ini tidak memiliki kekuatan elemen logam. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengannya, dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan elemen logam. Ketika dia memikirkan hal ini, Su Jiuyin jelas memikirkan hal ini juga. Dia tahu bahwa Yang Kai tidak memiliki elemen logam. Dia juga telah mencari harta elemen logam untuk Yang Kai sebelumnya, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Takut Yang Kai akan tergerak oleh Jin Wu, Su Jiuyin mendengus dingin. Brat, jangan lupa bahwa ketiga orang ini masih ada di tanganku. Sebelum Yang Kai memasuki negeri sesepuh, Su Jiuyin telah menahan Yue He, Lu Sui, dan Guo Ziyan. Kecuali Yang Kai tidak peduli dengan kehidupan mereka, dia pasti akan ditahan olehnya. Lupakan Lu Sui, Yang Kai tidak berteman dengannya. Mereka hanya berinteraksi karena SWOT Pavilion. Kemudian, dia berinisiatif untuk bergabung dengannya karena dia ingin mencari masa damai. Namun, Yang Kai tidak bisa menyerah pada Yue He dan Guo Ziyan. Yang pertama telah banyak membantunya, dan yang terakhir bahkan lebih setia kepadanya. Justru karena dia ingin mengendalikan mereka bertiga untuk menahan Yang Kai, Su Jiuyin tidak meninggalkan mereka. Kalau tidak, jika dia membawa mereka, dia akan menghabiskan lebih banyak energi dan memperlambat kecepatannya. Yang Kai mendengus dingin. Karena aku punya perjanjian denganmu, aku akan mematuhinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan situasi saat ini? Su Jiuyin berkata dengan cemas, tanah sesepuh ditutup, dan tidak ada banyak waktu tersisa. Kabut di alam kosmologis besar dapat naik lagi kapan saja. Ketika kabut naik lagi, inilah saatnya bagi Anda untuk pergi. Jangan lari lagi, cepat datang padaku. Alam kosmologis hebat juga akan ditutup. Yang Kai sangat gembira ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Su Jiuyin tidak akan berbohong padanya saat ini. Baru saat itulah dia tahu mengapa wanita ini tidak peduli menyembunyikan keberadaannya dan datang untuk menemukannya dengan sangat cemas. Menurutnya, kabut di alam kosmologis agung bisa naik lagi kapan saja. Jika Su Jiuyin tidak terburu-buru, dia mungkin kehilangan Yang Kai dan harta itu. Setelah merenung sejenak, Yang Kai dengan tegas melambat dan menunggu Su Jiuyin menyusul. 4123. Melihat ini, Jin Wu dan yang lainnya tahu bahwa situasinya buruk. Begitu Su Jiuyin dan Yang Kai bertemu, rencana mereka akan gagal. Memikirkan hal ini, jejak kekejaman melintas di mata Jin Wu saat dia berteriak, Su Jiuyin, raja ini tidak dapat meninggalkan jurang kosmologis besar, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi. Tetaplah di sini selamanya. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya dan meraung.
Seberkas cahaya keemasan menyembur keluar dari mulutnya dan meledak ke arah Yang Kai. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan dan menyelimuti area seluas 100 mil. Rasa bahaya yang besar muncul di hatinya. Mata Yang Kai menyipit saat dia merasakan aura kematian membayangi dirinya. Meskipun ada penindasan dunia tak terlihat di jurang kosmologis besar yang mencegah roh suci melepaskan kekuatan penuh mereka, serangan ini masih sangat menakutkan. Dimanapun cahaya keemasan berlalu, langit dan bumi runtuh dan kekosongan dipenuhi dengan retakan. Apa yang membuat Yang Kai semakin ngeri adalah bahwa serangan Jin Wu mengguncang langit dan bumi dan menghancurkan ruang dalam jarak 100 mil. Hukum ruang hancur, dan dia tidak bisa menggunakan teknik luar angkasa untuk berteleportasi bahkan jika dia mau. Ceritan terdengar saat aura roh suci memenuhi udara. Hantu besar laba-laba berkaki 8 tiba-tiba muncul di belakang Su Jiuyin. Gambar laba-laba memenuhi langit dan bumi dengan bulan sabit perak di belakangnya. Itu adalah Dharma Idol dari tubuh utamanya, laba-laba iblis bulan surgawi. Dalam sekejap, ki iblis memenuhi langit. Cahaya keemasan membombardir Heavenly Moon Demon Spider Dharma Idol. Dharma Idol bergetar sedikit dan sedikit meredup. Jin Wu, kamu mencari kematian. Su Jiuyin sangat marah, dan wajahnya yang cantik sangat terdistorsi. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Kalau tidak, Yang Kai akan hancur oleh serangan ini. Jika Yang Kai meninggal, dia hanya bisa melupakan menggunakan kekuatan Yang Kai untuk meninggalkan jurang kosmologis hebat, dan hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Dia tidak pernah berharap Jin Wu begitu tegas. Dia lebih suka tidak memiliki kesempatan daripada membiarkan orang lain mendapatkannya dengan mudah. Ini adalah contoh klasik menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Jin Wu tertawa. Datang dan bunuh aku jika kamu bisa, Jalang. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Dia telah bertarung dengan Su Jiuyin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tak satu pun dari mereka menemukan satu sama lain yang enak dipandang. Hanya saja kemampuan mereka setara, dan setelah bertahun-tahun menderita kerugian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Sekarang dia melihat kemarahan Su Jiuyin, dia secara alami bahagia. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, semuanya, tunggu apa lagi? Mungkinkah kamu masih memiliki harapan yang tidak realistis? Karena anak itu peduli dengan kehidupan ketiga Sandera, aku khawatir dia tidak akan rela untuk bekerja sama denganmu. Kata-kata ini mengenai paku di kepala, dan roh suci yang mengejar mereka menghela nafas sedikit. Mereka tidak ragu lagi, dan mulai menyerang satu demi satu. Serangan mengerikan menghujani Yang Kai, berniat membunuhnya di tempat. Rambut Yang Kai berdiri tegak dan kulit kepalanya mati rasa. Baru saja, serangan tunggal Jin Wu sudah cukup untuk menempatkannya di ambang kematian. Sekarang, dengan 7 atau 8 Saint Spirits menyerangnya pada saat yang sama, bagaimana dia bisa bersenang-senang? Bahkan dengan perlindungan penuh Su Jiuyin, kemungkinan dia tidak bisa melawan. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai segera mengaktifkan Golden Crow Casting Sun. Matahari besar melompat keluar dari punggungnya dan menggantung tinggi di atas kepalanya. Auranya dengan cepat melonjak. Bum bum bum. Serangan 7 atau 8 roh suci datang, dan tubuh fisik Su Jiuyin hancur. Pikirannya terguncang, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matahari besar dihancurkan pada saat yang sama, dan Yang Kai memuntahkan darah. Dia dalam keadaan menyesal. Itu hanya satu putaran serangan, dan Yang Kai tidak tahan lagi. Untungnya, Su Jiuyin memblokir sebagian besar serangan untuknya. Selain itu, ia memiliki fondasi yang kuat dan tubuh setengah naga. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Anak ini sangat tangguh. Gagak emas sedikit terkejut, tapi itu saja. Jika dia bisa selamat dari serangan putaran pertama, dia tidak akan bisa selamat dari putaran kedua. Namun, sebelum mereka bisa menyerang lagi, Yang Kai, yang terluka parah, tiba-tiba melintas dan menghilang di tempat. Di bawah cakupan pikiran ilahinya, langit dan bumi kehilangan aura Yang Kai. Gagak emas tercengang. Kemana dia pergi? Roh suci lainnya juga terkejut, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, mata Su Jiuyin berkedip, dan kabut darah merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kecepatannya meningkat tiba-tiba, dan dia melarikan diri ke suatu arah dengan kecepatan kilat. Dia jelas menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Kejar! Gagak emas berteriak dan mengejarnya. Yang Kai menghilang secara misterius, tetapi selama mereka mengikuti Su Jiuyin, mereka pasti dapat menemukan Yang Kai. Kota Bintang Merah, rumah besar Yang Kai. Sesosok melintas, dan Yang Kai tiba-tiba muncul. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Dia jatuh ke tanah, dan auranya sangat lemah. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam,
dan ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Kekuatannya saat ini tidak buruk, dan dalam pertempuran perebutan roh, dia menekan semua kultivator yang datang. Namun, dibandingkan dengan roh suci, dia masih seperti sepotong kue. Terlalu mudah bagi roh suci untuk membunuhnya. Baru saja, dia memanfaatkan jeda serangan roh suci untuk menemukan kesempatan melarikan diri. Dia menggunakan Space Spirit Bed untuk kembali ke Star City secara langsung. Ini tidak bisa dihindari. Jika dia terus tinggal di sana, dia hanya akan menarik serangan yang lebih menakutkan. Dia beruntung bisa selamat dari serangan putaran pertama, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir putaran kedua. Memindai tubuhnya dengan Divine Sense-nya, wajah Yang Kai tenggelam. Luka-lukanya benar-benar serius. Tubuhnya hancur, tulangnya patah, dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Bahkan segel daunnya bergetar. Dengan luka yang begitu mengerikan, jika itu adalah orang biasa, mereka hanya bisa menunggu kematian. Untungnya, dia memiliki kekuatan elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon abadi dan vena naga di tubuhnya. Selama dia tidak menderita pukulan fatal, akan ada waktu baginya untuk pulih. Memaksa dirinya untuk duduk bersila, Yang Kai memasukkan segenggam pil roh penyembuhan ke dalam mulutnya. Kemudian, dia diam-diam mengoperasikan seni rahasianya dan menyesuaikan auranya. Sebelum dia pergi, dia telah mengirim pesan ke Zhu Jiuyin. Namun, tanah keabadian tidak dekat dengan kota bintang merah. Dia bisa menggunakan Space Spirit Bed untuk kembali dengan cepat. Jika Zhu Jiuyin ingin kembali, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Dengan hari ini sebagai penyangga, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menyingkirkan pengejaran gagak emas dan yang lainnya. Kuncinya sekarang adalah apakah dia bisa menunggu Zhu Jiuyin tiba. Dia juga mengatakan bahwa tanah keabadian telah ditutup dan kabut dari jurang kosmologis besar dapat muncul kembali kapan saja. Begitu kabut naik lagi, itu akan menjadi waktu bagi orang luar seperti mereka untuk pergi. Jika Zhu Jiuyin belum kembali pada saat kabut naik lagi, maka segalanya akan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, dia harus segera memulihkan kekuatannya dan kemudian kembali mencari Zhu Jiuyin. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menghemat waktu. 4 jam kemudian, Yang Kai mendorong pintu dan keluar. Meski lukanya belum sembuh, setidaknya dia punya kekuatan untuk bergerak. Begitu dia keluar, dia melihat 2 raksasa menunggunya di halaman. Mereka adalah Scarlet Jiao dan Naga Bumi. Ketika tanah keabadian dibuka, tidak ada yang tersisa di kota bintang merah, tetapi 2 binatang aneh ini tetap di sini. Keduanya ditundukkan oleh Yang Kai tidak lama setelah dia memasuki alam jurang kosmologis besar. Mereka telah berada di sisi Yang Kai sampai sekarang dan dapat dianggap setia. Pada saat ini, melihat Yang Kai, mata besar Scarlet Jiao mengungkapkan sedikit kegembiraan. Naga Bumi, bagaimanapun, tidak peduli. Itu membuka mulutnya lebar-lebar pada Yang Kai dan terus menggeliat, meludahkan air liur kemana-mana. Yang Kai tertawa, mengeluarkan 2 pil darah naga, dan membagikannya kepada mereka sebelum mengangkat kepalanya dan menepuk kepala mereka. Semua hal baik harus berakhir. Aku akan segera pergi, jadi perhatikan dirimu sendiri. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kedua orang ini memiliki garis keturunan ras naga. Yang Kai telah memberi mereka pil darah naga selama ini, jadi mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit sebagai roh suci di masa depan. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka mungkin dapat meninggalkan jurang kosmologis hebat. Namun, peluangnya tipis. Bagaimanapun, pesaing mereka adalah eksistensi seperti Jin Wu. Mereka memiliki beberapa spiritualitas, dan setelah tercerahkan oleh Zhu Jiuyin, mereka dapat dianggap memiliki beberapa kecerdasan spiritual. Mendengar kata-kata Yang Kai, mereka tiba-tiba menjadi tenang. Scarlet Jiao menatapnya dengan penuh semangat, matanya penuh keengganan. 2 mata seperti kacang hitam juga muncul di kepala licin naga bumi, berkedip. Ayo. Yang Kai tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambai pada mereka dan melayang ke langit. Scarlet Jiao menggeram dan naga bumi mendesis. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba-tiba kembali. Dia melihat kedua orang itu dari atas ke bawah, lalu melihat ke bawah pada pola aneh di punggung tangannya. Yang Kai sudah mengerti tujuan dari pola ini ketika dia mendapatkannya. Daripada menyebutnya sebagai pola, lebih baik menyebutnya sebagai ruang yang aneh. Dan ruang ini bisa membawa roh suci. Roh suci lahir dan dibesarkan di sini, jadi mereka dicap dengan tanda jurang kosmologis besar. Bahkan jika kabut jurang kosmologis besar naik lagi dan jurang kosmologis besar ditutup, mereka tidak akan bisa lepas dari pengekangan tempat ini. Namun, jika mereka bersembunyi di ruang aneh ini, mereka dapat menipu rahasia surga, menghindari deteksi surga dan bumi, dan melompat keluar dari sangkar jurang kosmologis besar.
Selain ini, tidak ada metode lain yang akan berhasil. Bahkan jika dia membawa Scarlet Jiao Jiao dan naga bumi ke dunia tertutup kecil, ketika Yang Kai meninggalkan jurang kosmologis besar, kedua orang ini masih akan dicegat oleh surga dan bumi. Ini juga alasan mengapa Yang Kai tidak membawa mereka ke dunia tertutup kecil sebelumnya. Namun, karena pola di punggung tangannya bisa membawa roh suci, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasukkan Scarlet Jiao Jiao dan naga bumi ke dalam, kan? Mengguncang pola di punggung tangannya, Yang Kai menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya keluar dari pola, menutupi Scarlet Jiao Jiao dan naga bumi. Di bawah penutup cahaya, dua orang besar ini langsung tersedot ke ruang yang aneh. Yang Kai juga sedikit mengerang. Dia merasa bahwa sebagian kecil dari kekuatan yang baru saja dia pulihkan dikonsumsi dalam sekejap. Dia mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan pola ini. Jika seperti ini setelah hanya menerima Scarlet Jiao Jiao dan naga bumi, jika dia ingin menerima Zhu Jiuyin, siapa yang tahu berapa banyak yang harus dia bayar. Bagaimanapun, wanita itu adalah roh suci, jauh lebih kuat daripada Jiao Jiao merah dan naga bumi. Setelah beberapa saat, Yang Kai melayang ke langit lagi dan terbang ke arah yang sama. Sepanjang jalan, dia tidak berani menunda sedikit pun, terus-menerus meminum pil roh untuk memulihkan kekuatannya. 1 jam kemudian, Yang Kai, yang berlari kencang, tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia kaget dan berteriak dengan suara rendah, "Oh tidak!" Antara langit dan bumi, gumpalan kabut muncul dari kehampaan yang tak berujung. Kabut ini memberi Yang Kai perasaan yang sangat akrab. Itu adalah kabut jurang kosmologis hebat. Saat itu, seluruh kota bintang-bintang merah ditelan oleh kabut jurang kosmologis hebat ini dan terbungkus dalam alam jurang kosmologis hebat. Sekarang kabut telah muncul kembali, proses sebelumnya mungkin akan terbalik. 4124. Alam kosmologis besar akan segera ditutup dan semua orang luar akan segera pergi. Jika dia tidak bisa bertemu dengan Zhu Jiuyin sebelum itu, Yue He dan yang lainnya harus tinggal di sana selamanya. Tanpa harapan untuk melarikan diri, Zhu Jiuyin pasti akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Pada saat itu, Yue He dan dua lainnya akan hancur. Waktu sangat penting. Yang Kai tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka. Dia terus mendesak hukum luar angkasa dan sosoknya berkedip saat dia dengan cepat bergegas ke depan. 2 jam kemudian, kabut menjadi lebih tebal dan berjatuhan seolah-olah akan memenuhi dunia. Yang Kai dengan jelas merasakan aura dunia lain yang datang dari kabut. Dia mengerti bahwa kabut telah membangun jembatan antara alam kosmologis besar dan dunia luar. Sekarang, dua dunia telah bergabung. Dia masih tidak bisa melihat sosok Zhu Jiuyin di bidang penglihatannya, yang membuatnya diam-diam cemas. Setelah beberapa saat, mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Dia melihat aliran cahaya mengalir dari depan. Siapa lagi selain Zhu Jiuyin? Pada saat kritis ini, keduanya akhirnya bertemu. Namun, situasinya masih belum terlalu optimis. Di belakang Zhu Jiuyin, Jin Wu dan roh suci lainnya mengejarnya. Zhu Jiuyin juga melihat Yang Kai. Matanya yang indah menyala dan dia dengan cepat mendekatinya. Sebelum dia bisa mendekat, sutra laba-laba melilit Yang Kai dan terus berlari. "Kenapa kita belum menyingkirkan mereka?" Yang Kai bertanya dengan tidak puas. Dia telah menggunakan Space Spirit Bed untuk melarikan diri kembali ke Star City. Pertama, dia harus melarikan diri. Jin Wu dan roh suci lainnya ingin membunuhnya. Semakin dia tinggal, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Kedua, dia ingin mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan peluang bagi Zhu Jiuyin untuk melarikan diri. Siapa tahu itu tidak efektif. Zhu Jiuyin mendengus dingin. "Saya tidak pandai dalam hal kecepatan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyingkirkan mereka." Saat dia berbicara, wajahnya menjadi sedikit pucat. Untuk bergegas kembali ke Red Star City sesegera mungkin, dia harus mengaktifkan skill rahasia yang menghabiskan esensi darahnya. Selain itu, dia telah dikejar oleh Jin Wu dan yang lainnya sepanjang jalan dan menderita luka serius. Jika dia sendirian, dia tidak akan begitu tidak berguna. Kuncinya adalah dia membawa Yue He dan dua lainnya bersamanya, dan dia harus membagi perhatiannya untuk melindungi mereka. Yue He dan yang lainnya adalah sarananya untuk menahan Yang Kai, tetapi mereka juga menjadi penghalangnya selama pengejaran, menyebabkan dia sedikit menderita. Namun, dia tidak berani menyerah pada salah satu dari mereka. Jika tidak, jika dia membuat Yang Kai marah, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. "Berat, kita dalam masalah besar sekarang." Wajah Zhu Jiuyin muram. Sekarang dia telah bertemu dengan Yang Kai, dia telah menyelesaikan langkah pertama dari rencana besarnya. Selanjutnya,
dia hanya perlu memasuki ruang aneh di punggung tangan Yang Kai. Ketika alam kosmologis hebat ditutup dan Yang Kai pergi, dia akan dapat meninggalkan tempat ini. Namun, ini akan memakan waktu. Meskipun hanya perlu beberapa saat, itu akan cukup bagi Jin Wu dan yang lainnya untuk membunuh Yang Kai 1000 kali lipat. Bisakah kamu menggunakan metodemu sebelumnya untuk pergi? Su Jiuyin bertanya dengan suara yang dalam. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kamu juga memperhatikan bahwa aura orang-orang itu telah menyegel dunia. Mereka seharusnya mencegahku menggunakan trik yang sama lagi. Saat dia bertemu dengan Su Jiuyin, Jin Wu dan yang lainnya telah mengaktifkan aura mereka dengan sekuat tenaga, menyegel area luas surga dan bumi. Mereka telah menderita kerugian dari Yang Kai sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak waspada terhadapnya sekarang? Namun, Yang Kai berhenti sejenak. Jika kamu memiliki sarana untuk menembus segel mereka, maka kita bisa melarikan diri. Kamu bisa melakukannya, kan? Saya akan mencoba. Su Jiuyin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Serahkan padaku, kata Yang Kai. Su Jiuyin meliriknya, merasa sedikit khawatir. Yang Kai berkata dengan marah, kita tidak punya banyak waktu sekarang, apakah Anda masih takut saya mengingkari kata-kata saya? Sekarang setelah kabut alam kosmologis besar muncul, tidak ada banyak waktu tersisa. Dengan siapa lagi saya bisa bekerja sama selain Anda? Wajah Su Jiuyin sedikit rileks. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Mengatakan demikian, dia melepaskan Yue He dan yang lainnya. Yang Kai menyuruh mereka untuk santai dan segera mengeluarkan tas Liu He. Membungkus mereka bertiga, dia membungkusnya di dalam tas. Ketiganya semuanya berada di alam open heaven, jadi dunia tertutup kecil tidak dapat menampung mereka, jadi dia hanya bisa memasukkan mereka ke dalam kantong harapan 6 arah. Setelah beberapa saat, kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal, hampir berubah menjadi lautan kabut. Jin Wu dan yang lainnya jelas menyadari bahwa tidak ada banyak waktu tersisa, dan mereka semua sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Semburan cahaya meledak dari tubuh mereka saat mereka dengan cepat menutup jarak antara satu sama lain, berteriak tanpa henti. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih lengan lembut Su Jiuyin, berkata dengan suara yang dalam, ayo lakukan. Su Jiuyin berteriak dengan suara rendah, pegang erat-erat. Segera setelah dia selesai berbicara, aura yang sangat menakutkan menyebar dari tubuhnya yang lembut, dan Dharma Idol dari laba-laba iblis bulan surgawi muncul kembali. 8 cakarnya menari, dan tanda bulan perak di punggungnya mekar dengan cahaya. Sutra laba-laba menembus kehampaan dan menyerang Jin Wu dan yang lainnya. Roh ilahi yang mengejar mereka sangat marah dan melakukan serangan balik. Energi mengamuk, dan dunia berubah warna. Su Jiuyin mengerang saat Dharma idolnya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia bertarung dengan 7 atau 8 Divine Spirit sendirian, dan menderita kerugian besar dalam sekejap. Bahkan sumbernya rusak, dan auranya yang telah mencapai puncaknya tiba-tiba jatuh ke bawah. Hasil pertarungan antara roh ilahi adalah bahwa celah muncul di dunia yang disegel ini dalam sekejap. Ini saatnya, ayo pergi. Mata Yang Kai berbinar, dan dia mengaktifkan Space Spirit Bed untuk membungkus dirinya dan Su Jiuyin, menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, 7 atau 8 serangan meledakkan tempat di mana keduanya berada, menghancurkan kekosongan, tetapi keduanya tidak terlihat. Jin Wu dan yang lainnya mengejar mereka, dan indera ilahi mereka menyapu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yang Kai telah melarikan diri lagi? Mereka tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah ke langit. Para roh ilahi lainnya juga sedikit menghela nafas, mengetahui bahwa pemenang terakhir dari pembukaan alam kekosongan besar kali ini masih adalah Su Jiuyin. Di depan pondok jerami di Crouching Dragon Mountain, 2 sosok tiba-tiba muncul dan jatuh dengan keras ke tanah. Yang Kai pernah mengembangkan keterampilan tombaknya di sini, dan dia telah menghabiskan 2 tahun di sana. Tentu saja, Space Spirit Bed juga tertinggal di sini. Dia tidak berani kembali ke Star City, karena takut Jin Wu dan yang lainnya akan mengejarnya, jadi Crouching Dragon Mountain adalah pilihan pertamanya. Jin Wu dan yang lainnya tidak akan tahu tentang tempat seperti itu, dan mereka tidak akan punya waktu untuk mencarinya. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua benar-benar aman di sini. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Su Jiuyin menatapnya dengan tatapan dingin di matanya yang indah. Yang Kai menyeringai padanya dan turun dari tubuhnya. Dia berbaring di tanah dengan tangan dan kakinya terentang, terengah-engah. Su Jiuyin tidak bergerak, dan dia berbaring diam di samping Yang Kai. Serangan terakhir telah menghabiskan banyak energi dan kekuatannya, dan dia juga bertabrakan dengan Jin Wu dan yang lainnya. Dia sudah menderita luka serius, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari.
Berkedip sedikit, Zhu Jiuyin tiba-tiba tertawa, dan itu menyenangkan seperti lonceng perak. Setelah menyingkirkan krisis, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak perlu lagi terjebak di Great Cosmological Abyss. Ketika dia berada di dunia luar, dia bisa terbang hingga 90.000 mil dengan statusnya sebagai roh suci. Lindungi aku selama 1000 tahun, dan semua koleksimu akan menjadi milikku. Yang Kai tiba-tiba berkata, yang membuat tawa Zhu Jiuyin tiba-tiba berhenti. Nak, jangan berlebihan. Zhu Jiuyin menekan kemarahan di hatinya dan berbalik untuk menatapnya. Yang Kai menatap langit dan berkata dengan tenang, kamu bisa mempertimbangkannya perlahan, aku tidak terburu-buru. Dia memang tidak terburu-buru, tapi Zhu Jiuyin tidak. Kabut jurang kosmologis hebat sudah sangat tebal, dan bisa mengusirnya kapan saja. Zhu Jiuyin tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Jika dia ingin meninggalkan jurang kosmologis hebat, dia hanya bisa menyetujui permintaan Yang Kai. Sejak Zhu Jiuyin berinisiatif untuk menemukannya dan memintanya menjadi pembawa, Yang Kai tidak pernah membahas kondisi apapun dengannya. Pembawa lain sudah berdiskusi dengan roh suci di belakang mereka. Bukannya Yang Kai tidak tahu bagaimana meminta keuntungan, tetapi dia telah menunggu saat ini ketika Zhu Jiuyin tidak bisa menolak. Brat, apakah kamu lupa siapa yang mengajarimu sutra hati 5 elemen pembalikan yin yang mistik universe? Siapa yang memberimu air Dewa Daoyi untuk membantumu menstabilkan segel Dao? Siapa yang berusaha menemukan harta elemen logam untukmu? Zhu Jiuyin menggertakkan giginya dan ingin menggigit Yang Kai sampai mati. Yang Kai terkekeh. Tentu saja aku tidak lupa. Namun, semua usahamu adalah agar aku bisa membantumu memperjuangkan kesempatan untuk pergi. Ternyata, aku tidak mengecewakanmu, kan? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan pola di punggung tangannya di depan Zhu Jiuyin. Adapun harta elemen logam, kamu juga tidak menemukannya. Aku ingin mengatakan sesuatu tentang ini. Inti batin Jinwu adalah kekuatan elemen logam. Jika aku bekerja sama dengannya, aku bisa mendapatkan manfaat terbesar. Namun saya tidak melakukannya karena saya orang yang jujur. Karena saya memiliki perjanjian dengan Anda, saya harus menjaganya sampai akhir. Zhu Jiuyin benar-benar ingin meludahi wajahnya. Jika dia tidak mengambil Yue He dan yang lainnya sebagai sandera, bagaimana Yang Kai bisa dengan patuh menyerah? Dia akan meninggalkannya dan pergi mencari Jinwu. Dia sangat percaya bahwa Yang Kai pasti mampu melakukan hal seperti itu. Kondisimu terlalu keras. Zhu Jiuyin menekan amarah di hatinya dan mencoba menawar. Uang hanyalah milik duniawi. Anda tidak bisa membawanya saat Anda lahir. Yang Kai terkekeh. Selain itu, sebagai roh suci, setelah kamu meninggalkan jurang kosmologis besar, kamu dapat pulih ke puncakmu dan sebanding dengan Open Heaven kelas 7 atau 8. Mengapa kamu membutuhkan harta duniawi itu? Zhu Jiuyin mendengus. Aku bisa memberimu barang-barang itu, tetapi 1000 tahun terlalu lama. Roh suci memiliki umur panjang. 1000 tahun hanyalah sesaat. Brat, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bergerak? Zhu Jiuyin menarik napas dalam-dalam dan membusungkan payudaranya yang penuh. 300 tahun. 1000 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 800 tahun. Zhu Jiuyin sedikit histeris. 1000 tahun. Yang Kai mengertakkan gigi dan tidak mengalah. Oh tidak, kabut ini sepertinya semakin tebal. Saya khawatir saya harus meninggalkan tempat ini. Hajingan. Paru-paru Zhu Jiuyin hampir meledak. Yang Kai tersenyum. Jadi kamu setuju. Kata-kata bukan bukti. Sumpah atas asalmu sendiri. 1000 tahun kemudian, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Zhu Jiuyin berkata dengan keras. Dia membuka mulut kecilnya dan meludahkan asal-usul laba-laba iblis bulan surgawi. Asal itu juga laba-laba kecil berkaki 8, tetapi warnanya redup. Itu jelas terluka. 4125. Zhu Jiuyin bersumpah dengan sungguh-sungguh sebelum menarik sumber asalnya kembali ke tubuhnya. Yang Kai juga merasa lega. Zhu Jiuyin terlalu kuat, tetapi bersumpah pada sumber asal bukanlah lelucon. Itu seperti bagaimana seorang kultivator bersumpah pada segel dao mereka sendiri. Jika tidak ada cara khusus untuk menghindari sumpah, mereka harus mematuhinya. Kalau tidak, mereka pasti akan menderita serangan balasan. Adapun 1000 tahun kemudian, mari kita bicarakan jika Anda bisa mengalahkan saya. Yang Kai terkekeh. Semuanya ada di tempatnya. Yang Kai tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan punggungnya ke Zhu Jiuyin. Dia mengaktifkan kekuatannya dan berkata, masuk. Sinar cahaya keluar dari pola dan menyelimuti Zhu Jiuyin, menempatkannya ke ruang aneh itu. Wajah Yang Kai langsung berubah sepucat kertas, dan keringat dingin menetes di dahinya.
Meskipun dia secara mental siap dan tahu bahwa akan membutuhkan banyak kekuatan untuk memasukkan Zhu Jiuyin ke ruang itu, dia hampir kehabisan tenaga. Saat berikutnya, suara marah Zhu Jiuyin terdengar di benaknya. Mengapa dua anak kecil ini ada di sini? Sangat ramai. Yang Kai tidak ingin bergerak sama sekali. Dia berbaring di sana dengan tangan dan kaki terentang. Dia menjawab dengan lemah, ini hanya perjalanan. Bersabarlah. Dia berpikir dalam hati, tidak heran hanya satu roh suci yang bisa tertawa sampai akhir dalam setiap pertempuran perebutan roh. Dia tidak menyadarinya ketika dia menyimpan naga banjir merah dan naga bumi. Sekarang dia telah menyimpan Zhu Jiuyin, dia segera merasa bahwa ruang aneh itu hampir penuh. Tidak heran Zhu Jiuyin mengatakan itu sangat ramai. Ruang aneh ini hanya bisa menampung satu roh suci paling banyak. Itu tidak bisa menampung yang kedua. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut bergulung. Napas Yang Kai perlahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, kabut memenuhi seluruh Great Cosmological Abyss. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Sepertinya itu hanya sesaat, tetapi juga sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Ketika kabut menyebar lagi, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara ledakan. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dia sudah dalam kehampaan. Puluhan ribu kultivator tersebar di sekitarnya. Beberapa berteriak kegirangan, dan beberapa menangis karena gembira seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Mereka tidak bisa menekan kegembiraan di hati mereka. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kabut Great Cosmological Abyss telah menyapu Star City dan menelan seluruh Star City. Lebih dari 10 tahun kemudian, kabut Great Cosmological Abyss mengirim mereka kembali lagi. Saat itu, ada jutaan orang di seluruh Star City, tetapi sekarang, kurang dari 20.000 atau 30.000 dari mereka keluar hidup-hidup. Banyak kultivator telah dimakamkan di Great Cosmological Abyss dalam 10 tahun terakhir, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang selamat. Yang Kai segera memeriksa manik-manik dunia tertutup kecil dan menemukan bahwa dia telah membawa kembali semua obat suci yang dia peroleh. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Tampaknya prinsip alam void besar tidak akan mencegat tubuh non-fisik. Jika 3 Saint Medicines telah dicegat, Yang Kai akan tertekan. Pu Baixiong dan jamur ilusi hitam adalah satu hal, tetapi tanaman anggur labu adalah harta yang berharga. Di manik dunia tertutup kecil, para kultivator tinggal di wilayah distrik tertentu, baik bermeditasi atau melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, sebagai Master of the Small Sealed World Bed, Yang Kai sengaja membatasi jangkauan aktivitas mereka, sehingga mereka tidak dapat memata-matai gambaran lengkap dari Small Sealed World Bed. Setelah kegembiraan awal, banyak kultivator tersebar. Tidak mudah untuk melarikan diri dari kematian, jadi tentu saja, mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Akan buruk jika kabut Great Cosmological Abyss menyapu kembali. Gelombang kultivator mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan tersebar ke segala arah. Yang Kai menunggu lama sebelum dia memulihkan kekuatannya. Dengan pikiran, dia melepaskan semua kultivator di manik dunia tertutup kecil. Begitu puluhan orang muncul, beberapa dari mereka tidak bereaksi. Setelah beberapa saat, Su Zhen berkata dengan terkejut, kita keluar. Yang Kai mengangguk dan berkata, untungnya, kami tidak mengecewakan. Jurang kosmologis hebat telah ditutup, jadi kami pergi dengan selamat. Su Zhen menoleh untuk menatapnya dan tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia menghela nafas dan berkata, saudara Yang, Anda telah menderita. Meskipun dia tidak tahu apa yang Kai temui sebelumnya, dia bisa menebak bahwa dia pasti sangat menderita. Lagi pula, begitu banyak kultivator memasuki tanah keabadian, tetapi hanya dia yang keluar, jadi roh ilahi pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Terima kasih banyak, saudara Yang. Su Zhen menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Semua orang juga menangkupkan tinju mereka secara bersamaan, terima kasih banyak, saudara Yang. Jika Yang Kai tidak menyembunyikan mereka di Small Sealed World, mereka akan ditemukan oleh Divine Spirit di belakang mereka segera setelah mereka meninggalkan Land of Immortality. Banyak dari mereka mungkin telah mati karena itu. Dapat dikatakan bahwa tindakan Yang Kai sebelumnya telah menyelamatkan hidup mereka, jadi itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Itu tugasku, Yang Kai membalas isyarat itu. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Sekte harus khawatir. Saya akan pergi dulu. Saudara Yang, jika Anda pergi ke wilayah Carefree di masa depan, pastikan untuk datang ke Carefree Blessed Land sebagai tamu. Ning ini akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Ning Daoran meletakkan satu tangan di dadanya dan mengundang dengan tulus. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya telah mendengar tentang 36 surga dan 72 tanah yang diberkati. Jika ada kesempatan, saya akan pergi dan melihatnya.
Ning Daoran mengangguk, berbalik, dan pergi. Aku harus kembali dan melapor, Yang Kai. Aku akan membalas kebaikan ini di masa depan. Jangan mati terlalu dini. Lin Feng mendengus dingin, menangkupkan tinjunya sedikit, dan mengejar Ning Daoran. Aku juga akan pergi. Adik Yang, datang dan bermainlah denganku ketika kamu punya waktu. Ku Huasang berkata, menjentikkan token ke Yang Kai. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar dari surga Yin Yang. Yang Kai menyimpan tokennya dan mengangguk, kakakku, hati-hati. Su Zhen dan Gu Pan juga pergi setelah mereka bertiga. Mereka berasal dari enclave yang terberkati, jadi dapat dimengerti bahwa mereka sangat terburu-buru untuk pergi. Pembukaan alam kosmologis besar adalah peristiwa besar, dan begitu banyak orang yang terlibat kali ini. Setiap orang yang keluar hidup-hidup memiliki kesempatan bertemu, terutama para pembawa, yang telah mendapatkan banyak. Banyak dari mereka telah memadatkan kekuatan level 6 dan level 7. Mereka harus bergegas kembali dan melaporkan masalah ini kepada tuan mereka. Mungkin enclave yang diberkati akan menyerap banyak orang di sini untuk memperkaya warisan mereka sendiri. Hal semacam ini tidak boleh ditunda. Semakin cepat mereka bertindak, semakin baik. Setelah berita benar-benar pecah, sudah terlambat untuk merekrut. Sebelum pergi, Su Zhen dan Gu Pan juga memberi Yang Kai sebuah token, memberitahu Yang Kai bahwa selama dia berada di dekat sekte mereka, dia dapat menggunakan token ini untuk menghubungi mereka. Yang Kai secara alami menyimpannya dengan hati-hati. Dia juga ingin meminta Gu Pan untuk menanyakan lebih banyak tentang Zhang Ruoxi, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Itu sangat tidak nyaman, jadi dia menyerah. Bagaimanapun, dengan token yang diberikan oleh Gu Pan, dia bisa pergi ke Langya Paradise ketika dia bebas. Pada saat berikutnya, satu persatu, para pembawa pergi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Kai sebelum pergi. Mereka telah mendapatkan banyak manfaat di Great Void Realm kali ini, jadi tentu saja, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi untuk menghindari kecelakaan. Beberapa dari pembawa ini tidak diketahui, sementara yang lain adalah murid elit dari berbagai kekuatan. Alhasil, Yang Kai telah memperoleh banyak token, sebanyak 20 atau 30. Melihat mereka pergi, Yang Kai segera pergi tanpa seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba hatinya tergerak. Kali ini, meskipun dia telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan di alam kekosongan besar, belum lagi sejumlah besar materi kultivasi, dia bahkan telah menculik roh suci dan mencapai kesepakatan dengannya untuk melindunginya selama 1000 tahun. Ada juga panen di tanah keabadian, 3 obat suci, air pemurnian ilahi Taiyi, dan bahkan 16 buah dunia dan akar pohon dunia. Namun selain manfaat yang terlihat ini, ada juga manfaat yang tidak terlihat. Itulah persahabatan dari banyak pembawa. Orang-orang ini semuanya telah dikultivasikan secara besar-besaran oleh roh suci di alam kekosongan besar. Jika mereka bisa tumbuh dewasa, masing-masing dari mereka akan menjadi terkenal dan menimbulkan badai. Hampir dapat diduga bahwa dalam ratusan atau ribuan tahun, 3000 alam pasti akan menjadi dunia mereka. Di era di mana angin dan awan berkumpul, Yang Kai cukup beruntung untuk menjadi bagian darinya. Dia tidak bisa tidak merasa bangga. Saudara Yang, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Sebuah sosok melintas. Itu adalah Ding Yi. Begitu orang ini keluar, dia mengumpulkan bawahan lamanya. Ditian dibesarkan olehnya, dan awalnya ada banyak dari mereka, tetapi mereka telah menderita banyak korban di tanah keabadian. Setelah keluar, banyak dari mereka dibantai oleh roh suci. Selain itu, ini pada awalnya adalah organisasi yang longgar. Kultivator di Great Void Realm hanya bergabung untuk mencari kelangsungan hidup. Sekarang setelah mereka meninggalkan alam void besar, banyak orang secara alami tidak mau tinggal. Sekarang, hanya ada beberapa ratus orang yang berkumpul di sekitar Ding Yi. Orang-orang ini bukan dari sekte atau latar belakang apapun. Mereka telah meringkuk bersama di Great Void Realm untuk kehangatan. Sekarang mereka tidak punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan alam kekosongan besar, mereka berkumpul di sekitar Ding Yi lagi. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Sebelum tersapu ke alam void besar oleh kabut alam void besar, dia bisa dianggap sebagai anggota penginapan pertama. Namun, pada saat itu, Baiki telah diplot ketika dia maju untuk membelah langit, dan dia hampir mati. Dengan marah, Lady Boss mengejar Kijin dan yang lainnya. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dia tidak tahu bagaimana situasinya. Ding Yi tersenyum. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, mengapa kamu tidak bekerja sama denganku? Yang Kai tersenyum. Kakak Ding, tempat bagus apa yang harus kamu kunjungi? Ding Yi berkata dengan gagah berani, kali ini, aku akan menemukan tempat di negara spiritual, mendirikan sekte, dan membuat nama untuk diriku sendiri.
Ambisi yang bagus, Yang Kai memuji. Jika itu adalah Dingyi sebelumnya, dia pasti tidak akan memenuhi syarat, tetapi dia juga memperoleh manfaat besar di alam kekosongan besar. Selama dia bisa maju ke alam Open Heaven, dia setidaknya akan menjadi ahli kelas 5 atau bahkan kelas 6. Basis kultivasi seperti itu sudah cukup untuk mendirikan sekte. Jika saya bisa mendapatkan bantuan saudara Yang, hal-hal besar dapat diharapkan. Jika saudara Yang mau bergabung dengan kami, saya akan menyerahkan posisi pemimpin. Mata Dingyi berbinar saat dia menatap Yang Kai dengan penuh harap. Dia telah melihat kemampuan Yang Kai dengan matanya sendiri. Dia menghela nafas pada inferioritasnya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Yang Kai merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya menghargai kebaikan saudara Ding, tetapi saya memiliki hal-hal penting lainnya yang harus saya tangani. Saya tidak dapat meluangkan waktu. Dingyi tampak kecewa dan menghela nafas. Sangat disayangkan. Namun, dia pada dasarnya ceria dan dengan cepat menenangkan diri. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Hati-hati. Yang Kai menangkupkan tangannya. Anak-anak kecil, ayo pergi. Ikuti aku untuk membuat nama untuk diri kita sendiri dan biarkan 3000 dunia ini gemetar di bawah kaki kita. Hahaha. Dingyi mengangkat tangannya dan berteriak, memimpin ratusan orang dan pergi dengan gagah berani dan penuh semangat. Yang Kai menatap ke arah dia pergi dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Cita-cita tinggi Dingyi membuatnya iri, tapi orang ini juga merepotkan. Untuk meningkatkan kekuatannya, Bifang telah memadatkan elemen api kelas 7 untuknya, jadi kemajuannya menuju Open Heaven mungkin tidak begitu mulus. Gitu mulus. Gitu mulus. Gitu mulus. Gitu mulus. Gitu mulus. Gitu mulus.